Kita kembali lagi bersama saya berdua di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Ya, Ahilman silakan dilanjutkan bagaimana kita melanjutkan doa dan menguatkan ikhtiar agar keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bunda. Adik-adik. Semua di antara kita pengen doanya, ikhtiarnya, tawakalnya itu mendatangkan keinginan kita diwujudkan oleh Allah. Betul? Maka gimana caranya agar kemudian kita semua tuh yakin bahwa Allah yang memberi segalanya? Caranya adalah hadirkan amalan-amalan yang bisa mempercepat doa dan ikhtiar kita itu diwujudkan. Betul? Setidaknya 5S. Ada berapa? 5S amalan penting yang bisa kita hadirkan. Agar setiap doa, ikhtiar, tawakal kita diberikan kebaikan oleh Allah. 1S-nya sholat. Apa? Sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena orang yang baik sholatnya maka baik hidupnya. Orang yang terjaga sholatnya maka Allah akan jaga hidupnya. Perbaiki sholatmu maka Allah perbaiki hidupmu. Karena ternyata awal berantakannya hidupmu dimulai sebabnya karena berantakannya sholatmu. Jelas? Awal berantakannya hidup kita berawal sebabnya karena berantakan apa? Sholat kita. Makanya teman-teman, adik-adik yang perempuan, ya, adik-adik juga sama yang laki-laki. Kalau nanti nyari pasangan, cari yang jaga sholat. Sholat aja dia jaga, apalagi kamu. Asik. Yang perempuan cari laki-laki yang bangun sholat subuh. Kalau sholat subuh aja dia susah, bagaimana dia bangun rumah tangga? Betul? Maka jaga sholat. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. S yang kedua sedekah. Apa? Sedekah. Mau doa kita cepat dikabulkan? Sedekah. Mau urusan kita dilancarkan? Sedekah. Mau setiap dosa-dosa kita dihapuskan? Sedekah. Maka ibu, bapak, ayah, pemirsa perbanyak sedekah. Yang ketiga silaturahmi. Apa? Silaturahmi. Terutama sama orang tua. Ada 2 dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia. 1, dosanya seorang anak yang pernah menyakiti hati orang tua. Itu langsung dibalas di dunia. Dan yang kedua dosanya seseorang karena menzalimi orang lain. Maka kudu banyak silaturahmi. Ada istilah banyak relasi, banyak rezeki. Betul tidak? Makanya tadi ada istilah orang dalam, ya, ada kenalan. Karena orang yang suka silaturahmi itu dimudahkan oleh Allah. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahmi. Yang keempat, syukur. Banyak orang yang tidak bahagia dalam hidup karena kurang apa? Kurang syukur. Padahal mohon maaf, nikmat dari Allah itu dikit apa banyak? Nikmat dari Allah dikit apa banyak? Banyak. Yang kurang bukan nikmatnya, yang kurang rasa syukurnya. Betul? Yang sedikit bukan rezekinya, tapi yang sedikit rasa syukurnya. Betul? Kurang bersyukur. Makanya setelah kita ikhtiar dapat hasil, syukur. Karena yang ngasih juga siapa? Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan, dan jika kalian kufur sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Maka bersyukur. Syukuri apa yang ada,
Hidup adalah anugerah, tetap jalani, melakukan yang terbaik. Jangan yang merah. Syukur. Betul, ya. Jangan suka bandingin hidup sama orang lain. Betul nggak? Hidup mah ojo dibanding-banding ke. Ada lagunya nggak? Wong kok kene hafal lagunya. Coba ini. Siap-siap gendang saya. Syukur. Setelah kita berikhtiar, kita tawakal, serahkan kepada siapa? Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluarnya. Betul? Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Dan S yang kelima, sabar. Apa? Sabar. Kalau ikhtiar kita belum membuahkan hasil, sabar. Kalau doa kita belum terkabul, sabar. Kalau usaha kita belum sesuai keinginan kita, sabar. Betul apa betul? Kalau suami kita belum sesuai dengan maunya kita, sabar. Kalau suami kita pelit, kalau istri kita cerewet, sabar. Kalau istri kita banyak maunya, sabar. Kalau istri kita kurang terus, sabar. Kalau istri kita ngeluh terus, kabur. 5S. S yang pertama sholat. S yang kedua sedekah. S yang ketiga silaturahmi. S yang keempat syukur. S yang kelima sabar. Itu diantara amalan yang menguatkan ikhtiar dan tawakal kita. Tepuk tangan buat Ahilman. Sekarang saya kesempatan buat jamaah. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Mau nih ambil. Oke, baik. Kenapa? Sekarang selama mana dulu yang mau bertanya? Silakan, Ibu silakan. Ibu dulu, oke Bu. Ya. Ya, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Rodia dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Kampung Pule, Cikarang. Saya mau curhat bisa? Bisa. Curhat nih. Suami saya terlalu tawakal, sehingga dengan tawakal itu kehidupan keuangan kami sangat minim, sangat kekurangan ya. Jadi saya timbul curiga bahwasanya suami saya itu kurang keras bekerjanya, alias males ya Pak AA. Gimana solusinya? Mohon solusinya dari AA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena suaminya terlalu tawakal, beliau curiga. Jangan-jangan suami saya sebenarnya bukan tawakal, males. Ibu, ada sosok laki-laki usia 29 tahun, belum menikah, sudah bekerja, tadi bilang dia katanya. Tuh Bu, rajin kerjanya. Mungkin ini jawaban dari jawaban kita selama ini. AA, bedakan antara tawakal dengan malas. Sama apa beda? Tawakal dengan malas sama apa beda? Jawab, sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Tawakal itu artinya maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada Allah. Tidak disebut tawakal kalau ada orang yang tidak usaha.
Tidak disebut usaha kalau dia tidak tawakal. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti sebelum tawakal ikhtiar dulu. Nggak bisa disebut saya mah tawakal aja sama Allah. Kan yang ngasih rezeki Allah. Saya mah diem aja di rumah. Itu namanya tawakal atau bukan? Itu namanya apa tadi? Malas. Bahkan setiap pagi kita doa sama Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Betul? Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Betul? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat yang lemah dan sifat yang malas. Makanya nanti ada 3 istilah bunda sayang, adik-adik, pemirsa. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ulangi, ada apa? Terserah, menyerah, berserah. Sama apa beda? Beda. Kalau terserah itu tidak ada tujuan. Gak ada tujuan. Ditanya gimana pekerjaan kamu sekarang? Udah pokoknya mah ngalir aja. Kalau kata anak Jaksel, let it flow aja. Anak tebut. Iya kan? Ngalir aja, ikuti arus aja. Tanya, kemana arusnya? Nah. Kemana tujuannya? Punya hubungan dengan orang. Kan suka ditanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Betul gak? Dijawab, udah ngalir aja. Tinggalin orang yang seperti itu. Gak jelas, gak punya pendirian. Betul? Karena biasanya ikut arus yang ngalir aja, kalau nggak sampah kotoran. Iya. Makanya harus hati-hati. Ibu di rumah tangga tanya sama suami, sayang mau dibawa kemana rumah tangga kita? Gak usah nanya begitu, ikutin aja. Jangan. Punya tujuan. Planning. Punya planning, punya rencana. Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Jawab, dibawa ke surga. Suka gak nanya gitu sama suami? Ibu suka nanya ke suami, mau dibawa kemana tuh? BPKBA. Digadein. 1, bukan terserah. 2, menyerah. Jangan. Kalau menyerah tidak ada usaha. Kalau terserah tidak ada tujuan. Kalau menyerah tidak ada usaha. Diem. Kan kesel kan? Pagi-pagi ngopi. Sambil makan goreng pisang. Bikin status akan indah pada waktunya. Tapi nggak usaha. Tapi nggak ikhtiar. Mungkin apa enggak? Enggak. Sore mancing. Sore mancing. Jangan terserah, jangan menyerah. Harusnya apa? Berserah. Itu namanya tawakal. Bedakan tawakal dengan malas. Dan ingat, orang yang tawakal itu pasti ditolong sama Allah. Tapi usaha dulu. Nggak usaha mah nggak sebut tawakal. Lah kalau begitu emang begitu lah kita bilang. Iya. Lah bagian mana orang kayak semalam lah. Silakan. Jadi emang begitu artinya tawakal ada di terakhir ya. Setelah doa, setelah ikhtiar, doa, tawakal. Jangan tiba-tiba hidup tawakal, jangan ngomong ngapain. Jadi doa, ikhtiar, tawakal. Doa lagi, ikhtiar lagi, tawakal lagi. Doa lagi, ikhtiar lagi, tawakal lagi. Bolak-balik ketemunya di situ. Jadi artinya juga kalau dalam bahasa Inggris, do it. Do itu lakukan. Lakukan. Doa. Ya. It, ikhtiar, usaha. Oh keren, ya kan? keren. Do it, lakukanlah. Maka akan do it, maka akan dapat duit. Benar. Do it akan dapat duit. Iya, seperti itulah kira-kira analoginya ya. Dari Ibu, siapa tadi nama Ibu? Ibu Rodia, kita ke pertanyaan lain. Silakan setelah Ibu Rodia. Iya, Pak Rodia. Silakan Pak Rodia. Pak Rodia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin dari Al Munawar, Tebet, Jakarta Selatan. Arifin. Iya. Wah, Arif sekali orangnya nih. Silakan. Aa mau tanya dong.
Iya dong. Kenapa pakai dong sih? Gendut amat sih. Silakan. Ih, laki-laki. Tanya dong. Silakan Pak Arifin. Ya, Arifin. Selama ini kan saya berusaha untuk menjaga kesetiaan istri saya dengan cara mengecek HP istri saya. Oh. Tapi selalu dianggap suujon nama istri saya. Bagaimana caranya supaya tidak dianggap suujon? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngecek HP istri. Bukannya pakai pola ya? Polanya nggak teratur lagi. Dianggapnya suuzon mengecek HP istri. Gimana tuh? Ini agak luar biasa kan, biasa yang ngecek istri ke suami kan. Iya. Ini suami ke istri ngeceknya nih. Ya Allah ya Robbana ya Karim. Baik. Gimana caranya biar nggak dianggap suuzon? Ya jangan dicek tuh kalau gitu. Pokoknya kalau handphone naruhnya udah ditengkurupin, nah baru boleh dicek tuh. Iya. Dan jangan suka curiga sama orang, betul nggak? Cemburu boleh nggak? Cemburu boleh. Yang tidak boleh apa? Curiga. Beda nggak cemburu dengan curiga? Cemburu dengan curiga beda apa sama? Beda. Cemburu itu tanda sayang. Iya. Curiga tanda tak mampu. Maka belajar untuk lebih husnuzon aja. Kalau kita perasakannya baik ke orang, insya Allah orang pun juga prasangka baik sama kita. Dan biasanya orang tuh jadi prasangka buruk sama kita karena kita juga prasangka buruk sama orang. Curiga itu kalau dibiarkan nanti nuduh. Kalau udah nuduh nanti fitnah. Nah itu yang dikhawatirkan. Maka yang bertanya jangan suka curiga. Biar istri kamu juga gak curiga. Jangan ketahuan makannya. Biar gak curiga-curigaan. Apalagi kalau sampai nanti curiga naik levelnya menjadi fitnah lagi. Jadi ya. fitnah. Bahaya itu lagi yang tuh. jadi bahaya ya. Maka di rumah tangga memang harus saling percaya. Betul gak? Rumah tangga itu saling, bukan saing. Oke. Saling percaya, saling menyayangi, saling mengasihi. Insya Allah kita bisa mendapatkan kebaikannya. Insya Allah. Ya. Tidak baik curiga karena nanti bahayanya levelnya fitnah. Apalagi kita fitnah kepada orang yang kita cintai. Apalagi istri sendiri itu ya ayah. Itu gak baik fitnah terhadap istri sendiri. Oke. Kedua orang lagi kita kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Sanya dari Majelis Taklim Al-Hikmah Kedaung. Iya Ibu. Sekarang Pak. Iya. Saya mau tanya sama AA. Apa sih? Iya Bu. Iya. Apa hukumnya suami nggak pernah nafkahin istri dan anaknya? Jadi istri tuh ditinggal gitu Pak udah bertahun-tahun. Ditinggal sama suami. Nggak dinafkahin istri dan anaknya nggak dinafkahin gitu Pak. Apa hukumnya A? Saya minta petunjuk dari AA. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung jawab aja. Baik Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Beliau bertanya, apa hukumnya seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya? Jawabannya zolim. Apa jawabannya? Zolim. Seorang suami yang tidak menafkahi istrinya, tidak bertanggung jawab kepada istrinya, itu zolim. Dan ingat, kezoliman itu mengundang siksa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menzolimi istrimu. Jangan sampai menzolimi keluarga. Karena sebaik-baiknya kehidupan seseorang adalah dia yang paling baik sama keluarganya. Berarti kalau ada orang yang tidak baik kepada keluarganya, sesungguhnya dia tidak baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan zolim,
jangan nyakitin. Kalau belum bisa nyayangin, jangan nyakitin. Yang paling parah mohon maaf, nyayangin enggak, nyakitin iya. Apalagi menelantarkan, tidak memberi nafkah, menzolimi, menyakiti, mohon maaf. Suami yang seperti itu dalam hidupnya akan dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi suami yang sayang sama istrinya, suami tersebut adalah suami yang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas perintahnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Saya suami, Bang Bedu suami, saya ayah, Bang Bedu ayah. Kami bertanggung jawab dengan keluarga kami. Maka percayalah, suami yang bertanggung jawab itu mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi suami yang tidak bertanggung jawab, dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunda juga sama, dari sisi perempuan, jadi istri harus jadi istri yang baik. Betul? Tidak boleh kita juga menyalahkan satu pihak suami kita. Coba ditanya, coba dipastikan, kenapa sampai hati suami kita menelantarkan kita? Apa mungkin ada yang salah dengan kita? Apa mungkin ada yang kurang dengan kita? Betul? Kita muhasabah diri, kita evaluasi diri. Ayo, yang namanya rumah tangga tidak akan mungkin lepas dari masalah. Betul? Yang namanya rumah tangga tidak akan mungkin lepas dari ujian. Betul? Setiap rumah tangga diuji dengan ujiannya masing-masing. Tinggal bagaimana sikap kita dengan rumah tangga tersebut. Ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada tidak? Ada. Keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang istrinya baik, suaminya tidak baik. Ada. Keluarga Fir'aun. Ada yang suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada. Keluarganya Abu Lahab. Ada yang suaminya baik, istrinya baik. Pasti ada. Rumah tangga Nabi Muhammad SAW, rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim baik, istrinya baik, diuji tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, ada ujian tidak? Maka setiap rumah tangga itu diuji dengan ujian masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita melihat ujian itu. Dan ingat ya, bunda sayang, pemirsa BTV, kalau Allah masih mengujimu, berarti Allah masih mencintaimu. Karena ujian itu dihadirkan oleh Allah, tujuannya dua. Satu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Dan yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Ada berapa tujuannya? Dua. Ujian itu tujuannya ada dua. Satu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Bunda yang bertanya, sabar, doakan terus suaminya. Mudah-mudahan suami bunda diberikan kekuatan sama Allah, ya, diberikan kebaikan oleh Allah. Dan tolong ingatkan kepada suami, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya seorang suami adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan itu menjadi dalil agar kemudian kita benar-benar sayang kepada keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk semua juga yang merasakan hal yang sama, yang menjadi pertanyaan Ibu siapa tadi Ibu namanya Ibu? Ibu Sasa. Ya mudah-mudahan apa yang tadi Hilman sampaikan juga menjadi doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesabaran untuk ibunya dan diberikan hidayah untuk suaminya agar menjadi suami yang lebih baik lagi. Amin amin. Amin, dan diberikan kekuatan juga. Oke. Selanjutnya penanya terakhir boleh? Ini ada, silakan. Iya, Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Adel dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas Jawilan, Serang. AA, saya mau curhat boleh? Iya, boleh. Boleh, Bu. Ayah saya sakit udah agak lama, AA. Saya udah ikhtiar bawa ke rumah sakit, dibawa ke alternatif terapi gitu. Dan tak lupa juga banyakin berdoa, tapi belum sembuh juga, AA. Sementara soal materi udah habis-habisan gitu buat berobat, tapi belum kunjung sembuh. Gimana itu doa saya yang tidak dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa, sudah usaha juga, sudah banyak keluar biaya, tetapi ayahnya tak kunjung sembuh dari sakitnya. Ya, apa kita jawab sekarang atau nanti? Ya, nanti jawabnya setelah yang satu ini, ya. Jadi jamaah ingin mendengarkan jawaban dari AA mengenai pertanyaan dari Ibu tadi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.